Kita di kitab Fawaidul Fawaid di bahasan tentang Al-Quran pada bab yang ke-19, yaitu metode penjelasan Al-Quran. Kita sampai pada bagian yang ketiga, yaitu yang C, bagaimana Al-Quran menjelaskan tauhid, syukur, dan sabar. Penjelasan akan syukur, sabar, dan kaitannya dengan masalah ketauhidan. Ya. Fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, poin 3, tauhid pangkal syukur. Sabar dan syukur merupakan faktor yang dibutuhkan seorang hamba untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab iman dibangun di atas pondasi sabar dan syukur. Dikatakan demikian karena pangkal dari syukur adalah tauhid dan pangkal dari sabar adalah tidak menuruti hawa nafsu. Sungguhnya orang musyrik dan orang yang selalu menuruti hawa nafsu tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Akibatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bermanfaat dan tidak berpengaruh terhadap iman di dalam diri mereka. Perlu kita ingat kembali bahwa kefasikan, kesombongan, dan kebohongan akan membawa seseorang kepada kesesatan. Ada banyak ayat Al-Quran yang menerangkan hal ini, diantaranya adalah beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah ini. Ya, kita jelaskan sedikit. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sabar dan syukur, bahwa sabar dan syukur inilah yang menjadikan seseorang itu beriman kepada Allah, sehingga dia bisa mengambil manfaat pelajaran dari Al-Quran. Sabar dan syukur bikin dia beriman. Sabar dan syukur menjadikan dia dapat ilmu. Kok bisa? Ya, karena orang yang sabar dan syukur berarti dia tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau seseorang mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan bisa menjadi orang yang sabar. Kalau mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan bisa menjadi orang yang syukur. Makanya keduanya itu adalah pilar iman. Jadi orang yang iman adalah orang yang sabar dan orang yang syukur. Berarti dialah yang bisa dapat ilmu dari Al-Quran. Orang yang sombong, angkuh, banyak berbuat maksiat, berarti dia bukan orang yang sabar dan syukur. Sehingga orang yang banyak maksiat atau disebut fasik, orang yang sombong, pasti dia akan menolak ayat-ayat Al-Quran. Nasihati pelaku maksiat, repot. Nasihati orang-orang yang sombong, angkuh, berbuat syirik, banyak kebid'ahan, kebohongannya, dinasihati. Anda yang disalahkan, ayat-ayat Quran akan ditolak sama dia. Nah, inilah, makanya dua hal ini, sabar dan syukur, adalah pilar iman. Di sisi lain, ditayangkan di slide-nya, di sisi lain, ya, nggak nyambung. Terus, di sisi lain ada penjelasan bagus dari
Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau yang lain nggak nyambung. Ya, ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim di mana beliau mengatakan bahwa apa? Iman itu terdiri dari apa? Dua bagian. Sabar dan syukur. Ya. Iman itu terdiri dari dua pilahan. Ada dua pilahan iman. Ya. Yaitu pilahan sabar dan pilahan syukur. Kalau ini digabung jadi satu, maka ini menjadi yang namanya apa? Iman. Ini menjadi apa? Iman. Ada perumpamaan lain dari para ulama, di mana mereka mengatakan sabar itu ibarat apa? Kepala. Ya. Sabar itu ibarat kepala dari sebuah tubuh. Kalau kepalanya nggak ada gimana? Ya mati jemaah. Ya kan? Jadi begitulah. Jadi sabar itu dalam keimanan ibarat sebuah kepala. Berarti kalau nggak ada sabar, ya berarti imannya nggak ada. Paham? Oke. Ada lagi seperti ini. Nah, Anda bisa baca ini? Ini sebetulnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim pada bahasan-bahasan yang pertama dulu. Manusia hidup, orang beriman, itu pasti akan mendapatkan nikmat atau musibah. Jadi siapapun di antara kita yang hidup ini pasti akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan apa? Musibah. Nikmat itu harus disikapi dengan syukur dan sabar. Sebagaimana musibah juga harus disikapi dengan syukur dan sabar. Paham? Kok bisa ya? Kalau nikmat disikapi syukur, ini kita tahu. Tapi kok bisa nikmat disikapi dengan sabar? Musibah disikapi dengan sabar, kita tahu. Tapi bagaimana musibah disikapi dengan syukur? Artinya, inilah kehidupan kita ini semuanya harus disikapi dengan apa? Sabar dan syukur. Makanya ayatnya itu bunyinya, sebentar, ini agak kacau ini. Yang di sini dengan yang di situ beda. Nggak tahu saya kok bisa gini. Nah, ini nyambung nih. Coba lihat ayat ini. Kelihatan? Kelihatan apa enggak? Iya. Kelihatan apa? Jelas ya? Pak kelihatan kebangetan mripate, Bu. Nah, coba lihat ayat ini. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat apa? Tanda, ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah pada apa? Bagi orang yang sabar dan jadi semua ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang sabar dan siapa yang belajar Quran? Orang yang sabar. Siapa yang menerima musibah? Orang yang sabar dan
syukur. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa nikmat, bisa musibah. Kekuasaan Allah. Bisa nikmat, bisa semua bagi siapa? Bagi orang yang sabar dan syukur. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini penjelasannya begini. Nah, ini penjelasan yang tadi nih. Bentar. Repot ngurusin meripat nggak terangin sama. Nah, ya. Seorang hamba dalam kehidupan tidak akan terlepas dari dua kondisi. Nikmat dan apa? Kondisi nikmat. Syukur itu pengikat dan penambahnya. Syukur yang menjadikan nikmat itu apa? Awet. Ada terus di situ. Makanya maksiat itu menjadikan nikmat itu hilang. Kapan maksiat itu terjadi? Ya, yang kedua, ketika dia tidak sabar. Jadi syukur itu pengikatnya. Bahkan menjadikan nikmat itu bertambah banyak. Sabar menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menjadikan nikmat itu dicabut. Dan melakukan sebab-sebab yang menjadikan nikmat itu terjaga. Jadi bagaimana caranya nikmat ini tetap ada dan bertambah? Lakukan ibadah kepada Allah. Syukur. Dan itu pun sabar namanya. Yaitu sabar apa? Dalam menjalankan taat, perintah konsisten. Biar nikmatnya awet, jangan maksiat. Karena maksiat ini ibarat api pada kayu bakar. Maksiat itu seperti api pada kayu bakar. Berarti maksiat ini membakar apa? Nikmat. Nikmatnya hilang. Gara-gara apa? Maksiat. Ma'uzilat nikmatun illa bisyu'mi maksiyah. Kalau bahasa Ibnu Qayyim di tempat yang lain, tidaklah nikmat itu hilang kecuali karena apa? Maksiat Anda. Hilang nikmatnya. Jadi nikmat disikapi dengan apa? Syukur dan sabar. Lakukan ketaatan, jangan maksiat. Dan dua-duanya ini syukur dan ini nggak bisa dipisah ini dua ini. Paham? Begitu pula musibah. Ya, ketika musibah, seorang hamba harus beribadah kepada Allah, baik di saat senang atau di saat susah. Jadi ibadah itu bukan kondisi senang aja, Pak, jamaah. Di saat susah pun kita tetap disuruh apa? Ibadah. Subhanallah ya. Syukur di saat musibah, maksudnya lakukan hak-hak Allah di saat musibah. Sakit, musibah kan? Tetap kamu harus sholat. Ya, lakukan sholat. Biar apa? Biar musibah ini jadi berkah, jadi kebaikan buat Anda. Begitulah seterusnya. Musibah apa saja, tetap kamu taat, jangan tidak. Ya. Jadi musibah pun harus kita syukur untuk melakukan ketaatan itu. Musibah, sabar, tidak ngeluh dengan hati dan lisan. Dan jangan maksiat. Kalau kamu ngeluh, hati dan lisanmu ngeluh, ya musibahnya jadi apa? Jadi azab. Nah, inilah penjelasan para ulama. Makanya syukur dan sabar itu pilarnya iman. Dua-duanya itu tauhid. Kalau orang memperturutkan hawa nafsu,
syukur nggak ada, nggak taat. Berarti dia nggak sabar. Jadinya apa nikmatnya? Hilang, jadi bencana itu. Kaya, ya kekayaannya bencana. Sehat, ya sehatnya jadi bencana buat dia. Nah, inilah yang dijelaskan mereka, para ulama kita. Ya. Oke, sampai sini aja. Ini slide panjang. Lanjutkan ayatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26-27, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Coba lihat di sini. Di sini Allah bicara tentang ada yang dikasih hidayah dan ada yang disesatkan. Oke. Jadi ada yang sesat, ada yang hidayah. Siapa yang disesatkan? Siapa yang disesatkan di sini? Orang-orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang-orang yang banyak berbuat dosa besar. Berarti ketika dia berbuat dosa besar, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Berarti dia bukan orang yang bertauhid sama Allah. Berarti imannya hilanglah sama dia iman itu. Nah, orang yang berbuat maksiat berarti orang yang memperturutkan apa? Hawa nafsu. Apa dia orang yang syukur dan sabar? Tidak. Nah, jadi ini dalil apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu bukan orang syukur dan sabar. Lalu dicontohkan seperti apa perbuatan orang yang berbuat dosa besar? Melanggar perjanjian dia sama Allah. Apa janji kita sama Allah? Taat, ibadah, tauhid, sholat, zakat, puasa, haji, dan ketaatan yang lain. Terus menyambung wa yaqta'un ma amara Allah bihi al-musal, menyambung hubungan silaturahim dengan orang-orang yang memang kita disuruh untuk menyambung ya. Dia tidak mau menyambung hubungan kekerabatan. Dia tidak mau menyambung itu. Lantas wa yufsiduna fil ard. Yang ketiga, dia banyak berbuat kezaliman di muka bumi ini. Berarti orang yang berbuat dosa besar ini siapa? Adalah orang yang tidak baik sama Allah, tidak baik dengan keluarga, dan dia tidak baik dengan sesama manusia. Sama Allah ngelawan, sama orang tuanya, keluarganya nentang, sama masyarakat dolim. Berarti inilah manusia yang hawa nafsu, mas. Sholat kagak, sama keluarga nggak peduli, tapi sama tetangga baik kok, ya nggak bakal lah. Tapi sama orang baik kan, enggak mungkin lah. Sama Allah aja enggak, sama orang keluarganya, orang tuanya enggak, apalagi sama Anda. Tapi kok baik ya sama orangnya? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi ada udang di balik peyek. Ada maunya dia. Yang kedua, hanya basa-basi aja. Kamuflase aja ini sebetulnya. Bukan murni baik. Berikutnya. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, ini sebaliknya. Keimanan orang-orang yang seperti ini justru malah dikuatkan sama Allah. Dunia dikuatkan, waktu mau mati, sakratul maut, dikuatkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha. Kenapa? Karena selama hidupnya dia tidak mengikuti hawa
Dia teguh di atas perintah Allah dan Rasulnya. Yuthabbit, dia teguh. Makanya Allah teguhkan, Allah tambahkan lagi. Nah, orang yang seperti ini, apakah dia mengikuti hawa nafsu? Tidak. Berarti dialah orang yang sabar dan syukur sehingga iman dia semakin kuat. Bahkan saat sakratul maut, dia pun akan mampu mengucapkan kalimat iman dan tauhid itu. Terus Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 88, maka mengapa engkau terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Sama maknanya, ya. Terus Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 88, dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. ya inilah. Jadi mereka yang memperturutkan hawa nafsu, berarti jauh dari keimanan, dia ada sabar dan syukur tak ada. Terus Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya atau Al-Quran. ya, terus Melalui ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Dia menghukum hamba-hambanya yang tidak beriman, bahkan berpaling setelah keimanan datang kepada mereka dan mereka pun mengetahuinya. Allah menghukum mereka dengan cara memalingkan hati dan penglihatan mereka hingga hal itu menghalangi mereka untuk beriman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. makanya ungkapannya apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Jadi ketika dia berpaling dari Allah dan Rasul, maksudnya tidak ada ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia mengikuti hawa nafsu, maka saat itu pun Allah jadikan dia orang yang jauh dari Allah. Allah sesatkan dia. Azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati dia dari Allah. Di semakin jauh, makin jauh. Karena tak ada iman. Berarti tak ada syukur dan tak ada kesabaran pada dirinya. Inilah manusia yang sengsara. Terus Maka dari itu Allah memerintahkan manusia agar memenuhi seruan Allah dan Rasulnya pada waktu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menempuh jalan kebahagiaan. Allah juga memperingatkan hamba-hambanya agar tidak melanggar atau menunda seruan tersebut sehingga menyebabkan terhalangnya petunjuk untuk masuk ke dalam hati mereka. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat As-Saff ayat 5, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. apa maknanya ini? Ar-ran itu adalah hitam, noda hitam yang menyelimuti hati. Kallabal rana, ran ini adalah noda hitam yang menyelimuti hati. Seperti yang dijelaskan di hadis Hudzaifah bin Yaman. Jika seseorang berbuat dosa, idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nukta sauda. Jadi kalau dia berbuat dosa, nanti di hatinya ada titik hitam, titik hitam, titik hitam. Kalau dia terus berbuat dosa, fa in ada zida fiha. Kalau dia berbuat dosa lagi, maka titik hitam itu akan bertambah banyak. Maka itulah yang namanya ran. Jadi bayangkan kalau seperti ini, tisu ini yang putih ini. Anda kasih noda tinta hitam. Anda tambahkan lagi noda hitam, tinta lagi, tinta lagi, tinta lagi. Apa yang terjadi dengan tisu yang putih ini? Hitam semua, itulah ran. Berarti artinya apa? Inilah kemaksiatan.
itulah orang yang mengikuti hawa nafsu. Berarti tak ada syukur, tak ada kesabaran dalam dirinya, berarti cahaya iman di dalam hatinya tidak ada. Saat itu Allah palingkan dia, Allah campakkan dia, Allah buang nih orang, sudah. Ya. Na'udzubillah. Nah, pertanyaannya lagi di sini, apa penyebab hati dia ini menjadi hitam? Nah, inilah yang Allah katakan, makanu yaksibun. Ini adalah buah dari apa yang mereka perbuat. Ini kasab. Kasab itu apa? Buah, penghasilan dia. Jadi hatinya yang hitam itu ya penghasilan kamu. Allah akan menghukum kamu seperti apa yang kamu perbuat. Ketika dia tidak iman, yaitu tidak syukur, taat, dan tidak sabar meninggalkan semua maksiatnya, maka disitulah Allah akan campakkan dia. Maka anu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Makanya nanti di akhirat Allah pun akan meninggalkan dia, dicuekin sama Allah. Dia terhalang, nggak bisa. Ada. Jadi iman yang terdiri di dalamnya dari sabar dan syukur, inilah kunci kebahagiaan. Yaitu istijabah, mengijabahi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Lanjutkan. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa perbuatan orang-orang yang zalim itu telah menutupi hati mereka sendiri. Akibatnya hati mereka tidak dapat mengimani ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu pula mereka berani menyatakan bahwa Al-Quran hanyalah cerita warisan masa lalu. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 25, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dogengan orang-orang terdahulu. Adapun mengenai orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 67, mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Allah balasan sesuai dengan perbuatan. Nasullah, mereka lupa sama Allah. Maksudnya apa? Melupakan iman, tauhid, melupakan perintahnya, melupakan larangannya. Maka hasilnya apa? Fanasiyahum. Allah melupakan mereka. Sebaliknya, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku. Bagaimana ingat kepada Allah? Mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi, mentauhidkannya, mengamalkannya, jangan maksiat. Adzkurkum, nanti aku ingat kalian. Hadis Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, nanti Allah menjaga kamu. Maksudnya jaga Allah apa? Kata para ulama hadis seperti Imam Ibnu Rajab bilang apa? Jaga Allah yaitu jaga syariat dan perintahnya. Pelajari, kerjakan, tinggalkan maksiatnya. Yahfadka. Nanti Allah akan menjaga dirimu. Dan banyak ayat-ayat yang seperti ini. Man yahfad li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjaga di antara kedua jambangnya, maksud mulutnya, dan menjaga di antara kedua kakinya, kemaluannya, saya jamin surga kamu. Allahu Akbar. Inilah sabar dan syukur. Sabar, jalankan perintah Allah. Syukur, jalankan perintah Allah. Yakini bahwa semua yang nikmat yang kita peroleh datang dari rajin berzikir. Sabar, komitmen kamu dalam melakukan itu. Sabar, tinggalkan semua maksiat. Kalau ditimpa musibah, jangan mengeluh. Maka semua akan menjadi apa? Iman yang kuat dan indah. Disitulah adzkurkum, Allah akan ingat kita. Di dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, riwayat Tirmidzi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah.
Kenalilah Allah, ingatlah Allah, dekatlah Allah di saat kalian mendapatkan nikmat. Nanti kalau kamu dapat musibah, Allah ingat kamu. Ya, Allah akan ingat kamu, jemaah. Coba kalau kita di sekolah, di pondok gitu, muridnya banyak. Yang diingat sama guru ustadznya siapa? Satu dari dua. Yang istimewa itu yang bandel. Iya kan? Yang bandel. Yang bandel diingat. Ingat itu Abu Lahab diceritain di Quran. Korun diceritain di Quran. Fir'aun diceritain di Quran. Satu kotak diceritain di Quran. Ashabul Qaryah, pemilik kebun, kaum Sabak, kaum Tubak, dan sebagainya kan diceritain itu. Kaum Samud, kaum Ad, Al-Mu'tafikat, kaum diceritain ini kaum nakal-nakal, ini jahat-jahat. Yang soleh-soleh juga ceritain di situ. Ya, Luqman, kaum umatnya siapa? Umatnya Nabi Musa yang soleh, umatnya Nabi ini yang soleh, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'un 'alal. Ini istimewa. Terus kita yang mana yang mau dikenal? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka bisiddah. Kalian dekat dengan Allah di saat nyaman, nikmat, enak. Nanti kalau musibah, Allah kenal sama Anda. Ustadz, saya muridnya Ustadz. Yang mana? Istimewa kakak, melanggar kakak nih orang. Dia kan kita kakak tahu. Ini hanya ilustrasi saja. Betul. Allah membalas kelupaan kelalaian kaum ini atasnya dengan melupakan mereka. Karenanya Allah tidak mengingatkan mereka kepada petunjuk dan rahmatnya. Bahkan dia kemudian membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Terus? Akibatnya orang-orang yang telah memperdayai diri mereka secara tidak sadar tersebut pun enggan menggapai kesempurnaan diri sendiri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan berbuat amal soleh. Padahal ilmu dan amal adalah petunjuk dan agama yang hak. Allah menjadikan mereka lalai dalam mencari, mengenal, dan mencintai dua hal ini. Dia juga melemahkan semangat mereka untuk meraih keduanya sebagai hukuman karena telah melupakannya. Coba lihat ini. Allah menjadikan mereka lalai dengan mencari, mengenal, dan mencintai kedua hal ini. Maksudnya yang mana? Ilmu dan amal. Ya kan? Mempelajari ilmu yang bermanfaat dan berbuat amal yang soleh. Ilmu dan amal soleh adalah petunjuk dan agama yang hakiki. Berarti Islam yang hakiki yang mana? Ilmu dan amal. Oke. Ketika seseorang itu lalai, berarti lalai apa di sini si fulan? Nggak mau belajar, nggak mau beramal soleh. Oke? Nggak mau belajar, nggak mau beramal soleh. Maka apa hasilnya? Allah menjadikan mereka lalai dalam mencari, mengenal, dan mencintai keduanya. Maka apa? Allah bikin dia tidak selera belajar ilmu dan gak ada motivasi, dorongan untuk beramal. Karena dia gak lalai, males, Allah bikin sekalian dia gak mau. Gak mau dia. Kayak pengajian di satu tempat, Pak ini mana jamaah warga sini? Ini bukan warga sini, warga lain. Dia bilang warga sini gak selera Ustadz belajar beginian. Seleranya apa? Maulid, manakib, barzanji, tahlilan. Mereka selera. Datang dia berbondong-bondong bawa rebana. Masjid jadi rame, brang brung.
Tapi suruh duduk, ayo kita belajar tafsir Quran, ayo kita belajar hadis, tidak ada yang mau. Tidak ada. Ya, gak ada yang mau. Ada duduk pengen ngetes. Habis itu teriak-teriak di masjid. Ada satu masjid. Ini pengajian apa ini, serba nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya sudah, saya mau pergi. Coba lihat. Dia mempermalukan dirinya. Lihatin. Dia juga melemahkan semangat mereka untuk meraih keduanya. Dan yang demikian sebagai hukuman karena mereka telah melupakan Allah. Allah menjadikan mereka seperti itu. Inilah balasan sesuai dengan apa? Kenapa Allah menyesatkan orang? Ya karena lu nggak mau. Masa orang yang nggak mau dipaksa untuk mau? Ya kan nggak lucu jamaah. Ya kan? Pak Mani, Mas mau minum apa? Kopi, teh, jus? Enggak Pak, saya nggak doyan. Nggak bisa, kamu harus minum teh. Kan nggak ada Pak. Nggak mau Mas? Enggak. Terus maunya apa? Ya udah saya nggak mau minum apa-apaan. Ya udah, Anda menyajikan tidak? Anda sajiin apa enggak? Enggak, ya Anda nggak sajiin dong. Terus ada orang datang, wah ini tuan rumahnya ini nggak ada menghormati tamu, masa tamu nggak disediain apa-apaan? Loh kok saya yang salah yang punya rumah? Loh yang tamunya nggak mau Mas, masa saya paksa untuk udah ngasih? Paham tidak? Ya udah, kan nggak mungkin. Pokoknya kamu minum Mas. Sini, mulutmu buka. Ini kan enggak Mas. Kan jadi lucu. Loh, dia nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau beramal. Ya udah, Allah catat dia sebagai orang yang apa? Ya sudah, Allah sesatkan dia. Nah, ginilah pentingnya doa Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terus mengenai kaum munafik ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 16 dan 17, mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginan hawa nafsunya, dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan mereka. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan penyebutan menuruti hawa nafsu dan kesesatan yang merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri, sebagaimana Allah menggandengkan penyebutan takwa dan petunjuknya bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Paham sekarang? Contoh ilustrasi yang tadi. Kenapa gelasnya masih tetap tertata rapi di dapur? Ya karena dia nggak mau Mas. Ya gelasnya masih rapi. Piringnya masih genah, masih rapi. Kenapa? Ya Anda nggak mau. Ketika dia lalai, nggak mau, ya udah Allah tutup berarti hatinya. Ya kamu nggak mau, ya ditutup. Ya. Mau naik motor, enggak, saya jalan kaki, kita kunci motornya. Ya enggak? Ya udah saya kunci, mana nggak mau kok. Udah dikunci hatinya. Berarti apa? Kesesatan. Tapi orang yang mau makan, mau Pas. Kita keluarin semuanya. Ini silahkan makan. Apalagi ini temboloknya gede. Waduh, tahu tembolok gede Pak. Tahu maksudnya Bu. Makannya banyak dia. Wah, seneng yang punya rumah, seneng ibu-ibu. Masakan gue habis nih. Seneng dia, dihabisin. Kan? Allah kasih karunia semua. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin sama. Andai penduduk desa beriman bertakwa, ya saya buka semua lah. Kalau mereka mau beriman bertakwa. Jadi kesimpulan dari penyajian ini apa? Yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim panjang lebar. Biasanya Ibnu Qayyim metodenya begitu. Yang pertama itu intinya. Yang penjabaran bawah-bawah itu penjabarannya gitu loh. Inti masalah itu di depannya tok sebetulnya. Yang ingin beliau sampaikan bahwa sabar dan syukur itu pilar inti dari apa? Iman. Lawannya apa?
hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak bakal bersyukur alias taat. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak bakal sabar. Dia pasti maksiat dan mengeluh di saat musibah. Saat itu akan hilang iman pada dirinya. Nah, itulah penjabaran yang dibawanya. Paham? Kalau Anda tak tahu metode ini, apa hubungan sama yang di atas? Kok ngelantur begini kesannya kan gitu kan? Tidak. Ini menekankan bahwa jika orang syukur sabar, maka lahirlah iman. Ketika lahir iman, disitulah kebahagiaan karunia berkah rahmat. Tapi ketika dia mengikuti hawa nafsu, yang lahir dari situ tidak syukur dan tidak sabar, berarti dia lalai, artinya Allah tutup rahmat dan hidayah dari dia, Allah jauhkan dia dari kebenaran, itulah kesesatan yang pada akhirnya dikunci semua pada dia kebaikan. Ini berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam. Pas waktunya habis. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Nanti setelah itu kita buka tanya jawabnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah abad. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW
Bisa ditampilkan? Oh mati mas, saya tutup sih tadi. Saya tutup layarnya mati. Ya, mohon maaf. Oke, saya sampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari sahabat Ma'qal bin Yasar. Dari sahabat Ma'qal bin Yasar. Rasulullah SAW mengatakan, afdalul imani as-sabru was-samaha. Iman yang paling mulia, lihat, iman yang paling mulia itu adalah sabar dan samaha. Iman yang paling mulia itu adalah sabar dan samaha. Apa itu sabar? Apa itu samaha? Dijelaskan oleh para ulama kita. Imam Al-Baihaqi dan sebelumnya dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah jami'an, menjelaskan bahwa sabar itu mencegah dari semua larangan-larangan Allah. Perhatikan, sabar mencegah dari semua larangan-larangan Allah. Maksudnya, orang yang sabar tidak akan bermaksiat sama Allah. Itu maksudnya. Dan samaha maksudnya adalah berlapang dada dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Jadi samaha itu apa? Semangat, senang dalam menjalankan semua perintah Allah. Itu samaha. Semangat dia, senang, enak, enjoy dalam menjalankan semua perintah Allah. Jadi kan kita tahu Islam kan ada unsur perintah, ada unsur apa? Larangan. Larangan itu kekuatan di situ apa untuk meninggalkannya? Sabar. Samaha itu dimulai dari hati dia yang lapang, yang enak, nyaman, nerima bahwa ini perintah Allah lalu dia kerjakan. Dan mengerjakan perintah ini juga butuh komitmen. Nah itu sabar juga di situ. Jadi ini dua nggak bisa dipecah. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini sederhana, tetapi mencakup tingkatan-tingkatan iman dari pertama sampai akhir. Nah, lebih tajam beliau. Jadi dua hal ini, sabar dan samaha, ini adalah iman. Semuanya. Di mana jiwa seseorang menginginkan dua hal. Jiwa setiap orang pasti punya dua hal. Apa itu? Mengerjakan apa yang diperintahkan kepada Allah. Ini namanya samaha, atau bahasa lain syukur. Dua, meninggalkan semua yang dilarang kepadanya. Ini namanya apa? Sabar. Inilah mental jiwa orang yang beriman. Tapi kalau bukan orang yang beriman, maka mentalnya tidak seperti ini. Mental dia apa? Memperturutkan bisikan syaitaniyahnya dia. Yang disebut dengan hawa nafsunya dibisikkan. Berarti apa yang dia kerjakan, itu yang diinginkan oleh apa? Hawa nafsunya. Kalau dia meninggalkan, berarti hawa nafsunya nggak mau, kayak makanan. Saya suka, saya makan, saya tidak suka, saya tinggalkan. Berarti tolak ukurnya apa? Hawa nafsu. Bukan wahyu dari Allah. Nah ini dua kepribadian manusia yang berbeda. Faham? Yang pertama itulah iman, dan yang kedua itulah budak hawa nafsu. Ini kesengsaraan. Dan orang yang seperti ini jiwanya rapuh. Orang yang gak seperti ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna lil qalbi quwwatan. Ada kekuatan yang ada di dalam jiwa seseorang.
Apa itu? Ilmu dan motivasi, dorongan untuk beramal. Sama hain. Ilmu dan motivasi, kekuatan untuk beramal. Ini kekuatan orang. The best ini kekuatannya. Makanya dulu para sahabat, para tabi'in memiliki power ini sehingga mereka ditakuti oleh semuanya. Binatang pun takut sama mereka. Kisah para sahabat yang babat alas, kata orang Jawa, masuk ke wilayah-wilayah Afrika dan berhadapan dengan binatang-binatang buas, maka semua binatang buas itu memberikan jalan dan mereka tertidur duduk dengan rapi karena di situ ada umat Islam yang berjalan di tengah mereka. Kita cobaan, nggak tahu, saya nggak tahu jawab, nggak tanggung jawab saya. Ya. Khalid bin Walid minum racun pemberian dari pasukan Persia. Kenapa? Hatinya punya power yang luar biasa. Ya Khalid, itu racun. Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala. Tak ada yang bisa mencelakai saya. Kalau saya menyebut nama Allah, Bismillah, minum jemaah. Kita mental kerupuk gitu. Ya, kerupuk kita jemaah. Subhanallah. Kuat jemaah. Itulah namanya sakinah. Makanya tingkatan Ibnu Qayyim bilang, seberapa besar kekuatan ilmu, kekuatan amal yang kita miliki, itulah kekuatan iman kita. Ya. Sebaliknya, seberapa besar kekuatan hawa nafsu menguasai dia, itulah kerapuhan kita, itulah kelemahan kita. Rapuh, lemah kita. Berarti apa? Itulah letak kegoncangan jiwa dan mental seseorang. Berarti yang pertama, sakinah, dia sesuai dengan tingkatan iman dia, ketenangan jiwanya. Kekuatan kok, ketentraman, kedamaian. Ini rapuh, kacau, galau. Seberapa besar? Tergantung seberapa besar dia mengikuti hawa nafsunya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Makanya dalam hadis wudu itu disebut cahaya. Salat itu disebut cahaya. Zakat itu disebut apa? As-shadaqatu, sedekah itu ibarat api yang bakal membakar semua dosa-dosa seseorang. Seorang sedekah berarti dia akan membakar semua keburukan dan kejahatan yang ada pada dirinya. Puasa junnah, tameng, perisai kuat yang bisa menghalang serangan musuh dia. Haji, jalan mudah menuju surga. Urutannya indah jemaah. Salat, wudu, cahaya. Sedekah membakar semua dosa kita. Puasa, tameng kita. Haji, mabrur. Mudah menuju surga. Subhanallah. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kemudahan dan hidayah kepada kita semuanya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Semoga nggak ada yang nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan para jemaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, Ustaz, ada orang yang berbuat baik, beramal soleh, mengerjakan semua perintah Allah, tapi dia tidak mau belajar sunnah. Terus lalu ada orang yang berbuat baik, beramal soleh, salat berjamaah di masjid, tapi tidak mau ke kajian.
Nah, dari dua hal ini, mana yang Allah tutupi hatinya, Ustadz? Sama aja kayak dua-duanya. Sama itu dua-duanya. Dua-duanya orang itu beramal, berbuat kebaikan, tapi tidak mau belajar, kan gitu kan? Ya sama dua-duanya. Terus bagaimana dengan dua tipe orang ini? Pengen punya anak, pengen punya keturunan, tapi nggak mau kawin. Gimana Pak? Gimana Mas? Kamu sudah nikah belum? Belum. Pengen nanti punya keturunan, tapi nggak mau kawin kamu? Ah? Mau. Caranya gimana kalau pengen punya keturunan? Nikah kan? Pengen makan enak, tapi nggak mau kerja Mas. Namanya gimana? Suruh duduk di sebelah tukang sate, suruh ngendus-ngendus bu. Gitu. Wes warak dewe kan Mas. Kenyang sendiri nanti Anda. Masuk akal nggak ada seperti ini? Ini akal sehat kita, akal sehat orang nggak bisa. Ya, ibadah, rajin ini semua, tapi sudah belajar nggak mau. Loh, yang kalian ibadahin apa? Terus yang kalian kerjain ini apa? Saya mau bikin roti. Roti apa? Bolu Mas. Semangat bro. Gimana? Sudah belajar? Enggak. Tahu caranya? Enggak perlu. Pokoknya saya mau bikin. Tuh ya apa sih Mas? Kayak anak kecil kita dulu masa kecil main mandi hujan. Bikin apa? Hah? Orang Jawa Timur bilang bikin lempung kata orang Jawa Timur. Bikin apa? Tanah liat ditumpuk-tumpuk seolah itu kue apalah. Akal sehat nggak diterima, apalagi bicara agama. Tapi inilah realita. Makanya para ulama bilang apa? Talibul ilm, orang yang belajar agama, orang yang mengerti jauh lebih mulia daripada orang ahli ibadah. Loh kok bisa? Iya, orang yang ngerti ilmu, dia beribadah dengan ilmunya. Tapi ahli ibadah, semangat ibadah tanpa ilmu dia. Pernah saya ngisi pengajian subuh. Nggak rutin, sekali itu aja saya dipanggil. Satu komplek. Bunyi suruk. Bapak-bapak yang di sini, yang tua-tua ini sudah gerah. Ini lama-kelamaan sebagian, separuh dari mereka berdiri sholat, sedangkan saya ngisi pengajian. Inilah karena nggak ngerti Pak. Selesai mereka sholat, saya semprot semuanya. Saya bilang Pak, Bapak duduk dengerin pengajian di sini, jauh lebih mulia dari Bapak sholat 1000 rakaat itu tadi Pak. Kaget dia. Kalau Anda nggak tahu, duduk sini kita belajar sama-sama. Jadi itulah Pak, orang yang belajar ilmu lebih mulia daripada orang yang rajin ibadah. Bukan maknanya, kalau gitu saya nggak ibadah. Ya nggak semuanya berarti kamu. Maksudnya orang yang belajar ilmu adalah orang yang beramal. Kan? Orang yang beramal. Kayak kemarin, tadi pagi atau apa gitu. Ada di grup Al-Irsyad, ada sebuah tulisan, si fulan sholat di masjid, lalu dia berbuat salah di masjid itu, handphonenya bunyi di masjid, keras lagi, diomelin orang semasjid. Mas kalau sholat dimatiin dong, yang sono ngomel, sono ngomel, sono ngomel, sono ngomel, kesel dia diomelin orang banyak. Deh mulai besok saya nggak mau ke masjid lagi. Lalu dia pergi ke kafe. Di kafe dia numpahin kopi. Kopinya tumpah dia. Situ. Datang pelayannya, Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mohon maaf Pak, biar kami yang membersihkan.
Ditimbul kesimpulan, kok lebih ramah orang kafir daripada masjid. Terus kita bicara yang salah yang mana ini, gitu kan? Apa kita mengatakan orang kafir lebih mulia? Tidak, dia baik. Kenapa? Ada udang lobster di balik peyek. Iya kan? Coba dia kasar kayak orang tadi, oh ya nggak ada yang laku, sepi dagangan, nggak dapat duit dia. Jadi ramahnya karena apa? Fulus halus. Iya kan? Loh yang di masjid tadi orangnya kasar, nggak santun. Kenapa? Karena dia ahli ibadah tanpa ilmu. Yang benar yang mana? Yang benar adalah yang belajar. Paham jemaah? Jadi selama ini kita yang mana? Itu di masjid ngomelin orang. Iya kan? Mas kalau masjid jangan bawa anak kecil. Wah, ngomel dia. Padahal Rasulullah SAW ngelihat Ahbas mainan di masjid, biarkan wahai Aisyah. Ya kan? Biarin wahai Aisyah. Biarin. Itu kok jangan di masjid. Loh kalau nggak di sini terus main kemana dia nanti? Begitulah, ini contoh akhirnya kan. Dampaknya coba lihat. Ini berdampak, ini berdampak. Akhirnya memberikan kesan bahwa pelaku maksiat yang tempat-tempat ini lebih ramah daripada orang yang di masjid. Kenapa? Karena yang menyimpulkan sama-sama tak paham. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustadz, bab sabar, apakah ada batasan dalam bab sabar? Misalnya kita di saat kita dizolimin orang, atau kita disuruh nunggu, suruh bersabar, tapi orangnya nggak datang-datang. Nah, ada Bu, batasnya Bu, sabar Bu. ya, jadi Ada. Kapan Bu batas sabarnya? Ketika saya mengirim ambulan jenazah. Dan ketika kita mengirimkan kain kafan, berarti sabar selesai Bu. Kapan Bu? meninggal ya. Sudah, tidak ada batas sabar itu. Mas sabar itu ada batasnya. Tidak ada sabar batas. Berarti kalau sabar ada batasnya, berarti iman itu ya tidak ada. Iman teruslah beriman. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah sampai wafat. Sabar sampai wafat. Syukur sampai wafat. Makanya hidup ini cobaan. Ya, belum nikah cobaan. Baru nikah cobaan Mas. Nikah setahun cobaan Mas. Nikah 2 tahun cobaan Mas, ngeluarin anak. Cobaan yang kedua apa? Nyekolahin anak Mas. Cobaan yang ketiga, binimu ngerjain. Karena ngerasa mau tua, dia harus ke salon. Udah terusin sendiri deh. Cobaan terus ini hidup Mas. Nggak akan berhenti. Oh saya sudah pensiun, cobaan tambah gede cobaannya. Tambah cerewet. Yang tua laki mau perempuan. Ada berhenti ya? Nggak ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan Pak Ustadz dalam lindungan Allah. Pak Ustadz mau nanya berkaitan dengan kajian ini ada sabar dan syukur. Jadi kita sebagai manusia itu katanya harus banyak ucapan alhamdulillah, taubat, alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya itu yang merupakan zikir kita supaya mencakup keduanya. Benar nggak seperti itu Pak Ustadz? Ya. Zikir alhamdulillah itu kapan dibaca? Zikir alhamdulillah Mas, ya, dibaca di saat nikmat maupun di saat musibah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Kok aneh? Iya Pak. Karena apa? Nikmat musibah itu siapa yang nurunin?
Allah. Dan akidah kita, iman kita mengatakan apapun yang Allah tetapkan buat kita semuanya istimewi. Istimewi itu di atasnya istimewa. Siapa yang bilang saya? Jadi apapun yang Allah tetapkan buat kita, baik itu kita merasa itu baik, ataupun kita merasa itu apa? Buruk. Tapi semua yang Allah tetapkan itu pasti mulia, Pak. Istimewa, Pak. Loh kok bisa? Karena Allah memiliki asmaul, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Berarti apapun yang Allah tentukan baik. Sehingga apapun yang saya terima, saya akan mengatakan alhamdulillah. Ya, jadi besok Mas, temenmu sakit, opnam di rumah sakit, jenguk Mas, terus di samping dia ngomong, alhamdulillah ya kamu sakit. Kira-kira gimana Mas? Hah? Merengut, mendung merengut Mas, siram teh di sebelah aja kamu. Kenapa? Karena dia menganggap tauhidnya, paham dia kabar Allah salah. Gitu kan? Ibu, saya dengar suami Anda kawin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami saya kawin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngomong. Jadi gitulah Pak. Makanya pahalanya zikir alhamdulillah ini, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah kita baca sekali dengan iman, bukan asal bunyi loh ya. Dengan iman dan pemahaman yang kuat, menjadikan pahala kita besar sekali, sampai-sampai bisa memberatkan timbangan kita di akhirat. Allahu Akbar. Itulah Pak, iman. Tapi nggak gampang loh ngucapin ini. Nggak gampang. Kalau orang dapat senang, alhamdulillah. Dapat musibah, enggak. Berarti selama ini kita masih mengukur dengan apa? Hawa nafsu. Kita ini ngukur hawa nafsu. Dapat segini, ya, ngeluh kan? Dapat gede, alhamdulillah Mas. Berarti ini, alhamdulillah Mas. Dapat musibah, bego, budak, kuping dia. Berarti semua ini masih kita mengukur dengan nafsu. Berarti iman kita masih kerupuk kampung gitu. Rame kalau dimakan kerak. Giliran dapat musibah lembek. Ini zikir ya. Ya sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.